Wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saat ini saya berada di posisi Jombang, yang saat ini kita sedang ziarah juga, berkunjung juga ke tempatnya Waliullah, yaitu Romo Yai Mokhtar Mukti yang ada di pelosok Jombang. Dan kita pengen menelusuri dari terah mana ini Romo Yai Mokhtar Mukti. Nah, ini saya juga ditemani sama ada Pak Nur Wahid ya Pak ya? Iya, Pak Nur Wahid. Pak Nur Wahid ini, beliau ini adalah bagian penyusunan silsilah. Nah, jadi semua silsilah yang ada di keluarganya Pak Yai Mokhtar. Pak Yai Mokhtar itu beliau yang menyusun. Ayo silakan kita lihat di sini. Nah, di sini ini makom Kiai Ahmad Syuhada. Makom Kiai Ahmad Syuhada itu apanya Mbah Yai Tar? Mbah. Jadi Yai Tar itu putra Kiai Haji Abdul Mukti. Kiai Haji Abdul Mukti adalah putra ketiga dari Kiai Ahmad Syuhada. Jadi kakeknya Yai Mokhtar. Kiai Mokhtar. Iya. Jadi Kiai Mokhtar itu punya Kiai Ahmad Syuhada ini punya putra namanya Kiai Haji Abdul Mukti. Abdul Mukti itu makamnya di mana? Di lokasi di dalam sini juga. Coba kalau kita lihat langsung dari putranya Kiai Ahmad Syuhada. Ini bisa dilihat ini, saudara. Ini makamnya. Makamnya. Aduh. Mohon harus dilepas. Oh iya, ini harus dilepas. Sorry. Kamera bisa diperjelas itu. Tetapi sambil sekilas kita akan lihat dulu, ini adalah makam dari ayahanda atau orang tua dari Mbah Yai Mokhtar, yaitu Kiai Haji Abdul Mukti. Kiai Haji Abdul Mukti. Nah, silakan. Oh ini ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini beliau. Ini makamnya. Ini makam Kiai Haji Abdul Mukti. Itu makamnya ini. Iya. Ini ada di zoom makam Kiai Haji Abdul Mukti. Ini abahnya Kiai Muhammad Mokhtar Mukti. Jadi ini adalah ayahanda dari Kiai Mokhtar Mukti. Iya. Yang ini ibunya Yai Mokhtar. Beliau ini ibunya dari sini. Dari sini. Nah, ibunya Nyai Siti Nasihah. Ini Nyai Siti Nasihah. Bin Kiai Ahmad Palal bin Kiai Ahmad Zamrozi. Oh. Ini. Yang ini makam Nyai Syuhada Masrifah, Nyai istri Kiai Ahmad Syuhada. Yang ini makom Kiai Ahmad Syuhada. Yang ini makom Kiai Ahmad Syuhada. Kiai Ahmad Syuhada. Ini pasukan Diponegoro yang babat alas ini sehingga menjadi pesantren ini adalah dari hasil jerih payah Kiai Ahmad Syuhada ini. Masya Allah. Dulu benar Kiai Ahmad Syuhada mendirikan satu pesantren Kedung Turi. Oke. Iya. Kemudian mempunyai putra 5. Jadi yang pertama itu perempuan, makamnya di Kediri. Kemudian yang kedua Mu'alim, makamnya ini. Abdur Rois, makamnya ini. Yang ini. Yang nomor 3 Mbak Kiai Haji Abdul Mukti ini. Yang nomor 3 ini yang perempuan Nyai Rowati. Oh, jadi ini satu keluarga ini? Satu keluarga. Nah, putra dari Kiai Haji Abdul Mukti ini makamnya di luar itu. Jadi ini adalah dari keluarga dan makomnya ayahanda dari Kiai Mokhtar Mukti. Lalu ayahandanya itu punya ayahanda siapa lagi di atasnya? Yang tadi itu, yang pertama itu adalah Kiai Syuhada. Ya, ini makamnya. Makamnya di sini, Kiai Syuhada. Tapi yang tadi itu apa, Pak?
Yang mana? Ini kan papan saja. Oh, cuman papan tulisan makam. Tapi makomnya di sini di dalam bukan ini. yang seperti itu bukan. Ini makamnya. Jadi makomnya dari Kiai Syuhada adalah di sini. Ini istrinya Kiai Ahmad Syuhada, ini Kiai Haji Abdul Mukti, putranya 17. Yang nomor 12 itu Yai Muhammad Mukhtar Mukti. Ini istri dari Kiai Haji Abdul Mukti. Ini Nyai Siti Nasihah. Iya. Siti Nasihah. Iya. Itu lahir 84, berarti wafat tahun 84 ya? Iya, 84. Waktu wafat itu usianya 100 lebih. 100 lebih? Iya. Masya Allah. Nah, Yai Mukti wafat tahun 48. Tahun 1948. Yai Mukti ini pendiri pertama MWC-NU di Kecamatan Pelosok. Jadi tahun 27 NU berdiri. Iya. Itu yang MWC-NU itu yang mendirikan Yai Haji Abdul Mukti ini. Kemudian Yai Haji Abdul Mukti wafat diteruskan oleh putranya bernama Kiai Haji Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz ini kemudian punya keturunan banyak, termasuk Yai Nur Kholis, bagi putranya yang punya pondok Hufat Brebek itu. Itu. Oh iya. Setelah, oke, paham Pak. Setelah dari Kiai Haji Abdul Mukti berarti ke atas lagi ada Kiai Ahmad Syuhada. Kiai Haji Ahmad Syuhada. Ya, ini. Di atasnya Kiai Haji Ahmad Syuhada. Kiai Moyo, Syekh Abdul Muntolib. Makamnya di Kojen. Ya. Yang di Kajen itu. Iya. Oh. Lah kalau ada yang di Kabo itu ada makamnya Mbah Sanusi. Itu jalur ibu. Itu jalur dari ibu. Jadi Mbah Sanusi itu saudara sepupu Kiai Ahmad Zamrozi. Tapi kan beliau tokoh yang ada kaitan dengan Pangeran Diponegoro. Sama, Mbah Syuhada juga pasukan Diponegoro. Beliau melarikan diri karena rombongan bersaudara, 5 bersaudara, Mbah Ahmad Mujarot, Mbah Muda, Kiai Ahmad Syuhada, kemudian Mbah Abdullah, Mbah Kasan Rozak, ini tidak setuju kalau Diponegoro menyerahkan diri kepada Belanda, maka beliau melarikan diri berdakwah ke Sidoarjo. Loh sebentar Pak, kok ada kaitan dengan Belanda? Lah karena perjuangan Diponegoro, pasukan Diponegoro. Perjuangan Diponegoro. Lah ini pasukan Diponegoro. Lah berarti kalau seandainya ada sebuah cerita dulu itu nama-nama atau nasab dari Wali Songo itu banyak yang tidak dicatat, banyak yang menyamarkan, tidak menyematkan gelarnya atau nasabnya itu. Karena untuk menghindari supaya dari kejaran Belanda. Oh. Jadi karena yang bernasab, yang pejuang, yang pada orang-orang Islam yang dakwah ulama-ulama kan ditangkapi semua. Nah ini disamarkan sehingga banyak berganti nama, berganti julukan, berganti gelar supaya untuk menghilangkan jejak. Itu masalahnya. Masalahnya di sini. Ya termasuk Mbah Kiai Ahmad Syuhada. Berarti keturunan Wali Songo itu sebetulnya banyak. Banyak. Jadi semua. Enggak cuman beliau. Tidak. Jadi perjuangan dengan Pangeran Diponegoro tidak. Tidak. Jadi banyak. Mbah Zamrozi itu yang ini kan cuma ini keturunan dari tokoh-tokoh bangsawan yang artinya ulama yang peduli terhadap bangsa dan negaranya. Masalahnya itu ya. Yeah. Zaman dulu memang ketika peduli dengan bangsa dan negaranya ini jelas ditangkap, menjadi bidikan oleh Belanda. Sehingga Mbah Syuhada waktu berjuang di Sidoarjo ketahuan, mereka kan Mbah Syuhada bergelar Pangeran Mukmin, bergelar macam-macam gelar. Sehingga di sini melarikan diri ke sini, babat alas di sini menjadi sekarang jadi pesantren. Cikal bakal pesantren ini adalah pesantren Kedung Turi Mbah Syuhada, kemudian dilanjutkan Mbah Kiai Haji Abdul Mukti, diteruskan Mbah Kiai Haji Abdul Aziz, kemudian diteruskan oleh Mbah Kiai
Muhammad Mukhtar Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Terakhir titisan Ya sampai dari sekarang ini ya. nanti Dan pesantren ini semua adalah tanah ini hasil babat alas dari Kiai Ahmad Syuhada. termasuk banyak tanah di seluruh Indonesia kan? Iya. Sebar. Ya, itu kan pengembangan. Iya, pengembangan dari Termasuk fisabilillah ya, maslahatan ya. ya. Ya, masyaallah. Dan nanti bisa dilanjut Mbah Zamrozi, Mbah Sanusi, Mbah Abdul Karim. Kalau Mbah Zamrozi itu dari Sultan Agung, dari Sutowijoyo Ki Ageng Pemanahan. Kalau Mbah Abdul Karim yang di Kedungrejo itu dari Ki Ageng Pandanaran. Oh gitu. Oke, saya antarkan sampai Pak supaya Makamnya di mana itu? Yang di Mbah Zamrozi itu di tengah Sungai Brantas. Kali yang besar itu Pak, yang saya lewat tadi. Sungai Brantas yang besar itu? Iya. Ya di yang situ. mau ke sini itu kan Ya, yang berangkat. ya itu di sebelahnya. Itu ada masjid, ada musolanya. Karena apa di sana karena Ya, transport. apa hubungannya Yai Zamrozi apa? Mbah Zamrozi dengan Zamrozi dengan Mbah Zamrozi mempunyai putra Kiai Ahmad Palal di Kedungrejo makamnya. Kedungrejo. Nah, terus? Kiai Ahmad Palal punya putri pertama bernama Nyai Siti Nasihah. Siti Nasihah. Menikah dengan Haji Abdul Mukti. Nyai Siti Nasihah mempunyai putra Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Jadi hubungannya itu. Hubungannya itu dari jalur ibu. Ya, Kiai Mukhtar dari jalur Berarti ibu. kalau dugaannya itu berarti Yai Mukhtar ini ke garis Sunan Ampel ini berarti ketemunya mantu ya? Iya. Mantu. Jadi kan mantu dari Sunan Mantu dari Sunan Ampel. ya. Oh iya. Itu terkait bercabang-cabang. Ya, ini makam. Mangke bisa saya antarkan supaya panjenengan dan masyarakat tahu ini yang terkait dengan leluhur Mursyid Thoreko Sidikiyah Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Baik, saudara, ini nanti kita mau telusuri untuk selanjutnya ke atas lagi dari Mbah Yai Syuhada ke atas lagi ya. Nanti ya ke Mbah Zamrozi, ke Mbah Abdul Karim. Ke Abdul Karim sampai Mbah Yai Abdul Karim. Gitu. Sementara itu kita mau berangkat ke sana. Terima kasih. Kita lanjut nanti kita on lagi.